Oke, baik. Terima kasih, Mas Agung. Sebelumnya, selamat pagi. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Iya, bisa Mbak. Ya, dengan jelas. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya ini terima kasih juga kepada teman-teman dari LBH Keadilan Kediri dan juga Bapak Pembina yang sudah mengizinkan saya berpartisipasi di dalam acara penting dari LBH Keadilan Kediri. Dan juga selamat pagi untuk para teman-teman peserta dan juga rekan-rekan semua. Saya dikasih waktu 45 menit ya Mas, kayaknya panjang. Baik, ini sudah ada share screen dari moderator. Memang di sini saya ditunjuk untuk menyampaikan materi soal sebenarnya ini kasus apa ya? Kasus seksual harassment yang saat ini begitu saja gitu. Tetapi ini memang satu fenomena yang seksual harassment itu sudah ada. Itu ketika kita trace lagi, ketika kita lacak lagi itu di tahun 1960-an terminologi itu sudah muncul dan sekarang kita menggunakan terminologi itu sudah menyangkut hukum yang di Indonesia ya terutama. Nah, sebelum masuk nanti pada bagaimana sebenarnya ini definisi seksual harassment dan juga bentuk-bentuknya dan juga paradigma yang ada di dalam adanya seksual harassment. Nah, ketika kita melihat catatan tahunan dari Komnas Perempuan pada tahun 2020, kita akan melihat bagaimana signifikansi naiknya ini ya kasus kekerasan seksual. Kalau kita menyebut kekerasan seksual itu nanti di dalamnya juga ada terminologi kategori-kategori baru, yaitu yang maksudnya ada kategori seksual harassment, nanti ada gender abuse dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya seberapa besar kasus kekerasan seksual yang sudah diakumulasi dari berbagai catatan yang ini Badan koordinasi yang ini yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Ada 962 kasus. Ini juga dihimpun dari berbagai lembaga bantuan hukum. Nanti misalkan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Kediri itu sebagai mitra Komnas Perempuan juga dapat melakukan catatan kasus yang serupa. Nah, di dalam catatan tersebut, seksual harassment sebenarnya ini masuk pada ranah publik. Nah, yang di sana ada kasus perkosaan, pencabulan, dan juga persetubuhan, dan juga ini ada spesifik soal pelecehan seksual itu di angka 181. Nah, ini kita menjadi berkaca bagaimana tingkat apa namanya ya kesadaran dari para korban yang itu merasa sebagai korban pelecehan seksual dan sudah berani untuk mencatatkan kasus yang terjadi pada dirinya, itu juga butuh apa namanya ya perjalanan yang panjang karena tidak semua kasus itu bisa ditangani gitu, apalagi ketika masuk di dalam kepolisian. Nah, sementara ini kalau kita mengacu pada undang-undang yang sudah ada, itu yang seringkali digunakan oleh kepolisian, yaitu pasal KUHP yang di sana masih
ada ini ya, masih menggunakan istilah pencabulan dan persetubuhan, padahal sexual harassment itu tidak melulu soal kontak fisik ya, kontak fisik atau apa namanya, soal bersetubuh ataupun ini soal perkosaan saja. Nah, selanjutnya ketika kita lihat pada tahun 2020 2021 ini, kekerasan apa namanya, sexual harassment itu juga terjadi di ruang-ruang yang ruang publik yang ini kelihatannya ramah ya, karena ruang akademik itu kan biasanya identik dengan bagaimana orang-orang di sini juga ruang akademik itu lebih ini ya, profesional dan lain-lain. Tetapi ternyata akumulasi kasus yang pernah dilakukan oleh FPF di tahun 2017 itu di Yayan sendiri, sexual harassment juga memasuki angka 150. Nah, kayak gitu. Nah, berarti kan ruang akademik kita itu sangat mungkin juga terjadi di kampus-kampus lain. Kita masih ingat pada kasus yang dialami oleh Agni di UGM sendiri ya. Nah, itu kalau kita mengaca pada ini kasus sexual harassment di ruang akademik kemarin, ini ada kasusnya di IAIN Kediri ya, karena dosen menggunakan relasi ini ya, relasi kuasanya untuk meminta mahasiswa bimbingan skripsi di luar jam kerja. Nah, dengan ada bumbu-bumbu juga yang lebih apa namanya, lebih sensual yang itu dibuktikan dengan chat. Sejauh saya melihat perkembangan di ini di media. Nah, itu relasinya ada relasi kuasa antara dosen dengan mahasiswa. Nah, sedangkan ada kasus lain ini di kampus saya sendiri, saya sebagai alumninya di IAIN Tulungagung yang kasus kemarin Gangga itu juga ini relasinya mahasiswa sesama mahasiswa. Nah, tetapi ada kebijakan dari kampus yang memang sangat teman-teman mungkin juga tahu bahwasannya SOP, Standar Operasional Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di kampus, itu juga baru dikeluarkan setelah kasus itu terjadi. Nah, IAIN Kediri lebih satu langkah lebih maju menurut saya, karena SOP itu sudah dibuat lebih apa namanya, sudah dibuat terlebih dahulu. Nah, sehingga kasus yang kemarin itu bisa ditangani segera oleh pihak yang berwenang gitu. Nah, sebenarnya yang masuk di dalam kategori sexual harassment atau yang sebenarnya yang bisa dilaporkan itu apa sih gitu kan? Di sini tidak ada definisi yang pasti untuk ini ya, yang diaju oleh sexual harassment, karena kalau kita mengacu pada misalkan undang-undang, kita juga masih belum punya undang-undangnya. Nah, sejauh ini RUU PKS, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual juga sudah menyebutkan ada banyak hal tentang definisi dan juga bentuk-bentuk dari ini, dari apa namanya, dari sexual harassment. Nah, kalau di sini ini acuan ini ya, secara akademiknya di tahun 1960-an sebenarnya Equal Employment Opportunity Commission atau EEOC itu sudah apa namanya, membahas atau mendiskusikan soal terminologi yang seksual yang terjadi di Amerika. Nah, ini teman-teman bisa lihat
pelecehan pelecehan seksual itu di sini terdapat ada 4 hal pokok, yaitu ada rayon seksual yang tidak diinginkan, dan juga ada penyerahan perilaku tersebut dilakukan baik secara eksplisit maupun implisit. Karena yang ini ada penyerahan penolakan perilaku tersebut oleh individu ataupun sebenarnya atau kelompok ya, karena basisnya itu adalah employment. Nah, di sini acuan ini saya gunakan untuk melihat bagaimana sebenarnya dari tahun ke tahun atau dari negara satu ke negara yang lain itu juga definisi ini masih terus berkembang, karena kasusnya itu selalu beragam gitu. Karena kasus misalkan ini definisi ini digunakan untuk para pekerja ya, tetapi ternyata di ruang institusi kita, misalkan di ruang akademik, di ruang publik kita ada bentuk kekerasan yang ataupun bentuk pelecehan seksual yang baru. Misalkan ini ada catcalling, atau di sini ada sekarang modus baru di chat gitu. Nah, jadi perkembangan kasus itu menjadi akumulasi bagaimana definisi dari sexual harassment itu juga sampai sekarang itu masih belum final gitu. Nah, ini mengacu pada UN Women soal bentuk-bentuk seksual harassment. Sebenarnya seksual harassment itu masuk kalau di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu masuk pada sexual violence. Nah, sexual violence itu sudah yang payung besarnya itu. Jadi sexual harassment itu ya pelecehan seksual itu. Di sini sebenarnya ada banyak sekali bentuk-bentuk sexual harassment. Ini ada bersiul pada seseorang, atau ini catcalling, atau komentar seksual atau sindiran. Nah, sampai sekarang ini teman-teman bisa baca di di set screen hal-hal bentuk-bentuk dari sexual harassment mungkin pernah kita alami, bahkan ketika ketika teman-teman melihat laporannya di LBH Apik yang kemarin baru viral, itu hampir setiap 1.000 perempuan banding 1 itu semuanya pernah mengalami sexual harassment. Nah, karena ada yang tidak menyadari, ada yang menyadari bahwa itu sexual harassment dengan berbagai bentuk itu. Terkadang itu juga yang paling yang paling ringan levelnya, meskipun itu ringan tapi ini juga tidak bisa dimaafkan. Soal catcalling dan juga komentar seksual yang itu seringkali terjadi pada lingkungan dekat kita, misalkan teman ataupun bahkan ya ketika kita di jalan, atau kekerasan verbal yang lain, misalkan ada dari pacar kita, dari relasi teman-teman kelas kita dan lain-lain. Nah, relasi-relasi yang dekat itu juga cenderung berpotensi untuk permisif soal bentuk-bentuk seksual ini. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada surat atau panggilan telepon atau materi yang tidak diinginkan yang bersifat seksual. Nah, ini bisa kita lihat kasus ini terjadi pada kemarin kasusnya di Yayan Kediri ya.
karena basisnya itu juga yang kuat, kasus yang kuat itu adalah ada buktinya itu juga di chat. Yang dilihat bukan hanya pada ininya saja, siapa pelakunya, tetapi bagaimana paradigma dari perilaku itu bisa terjadi. Gitu. Ada tanda suatu superioritas yang sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh laki-laki, gitu. Tetapi ini juga bisa dimiliki oleh perempuan.